GBI Rayun 17 Lampung hari ini. Semua diberkati Tuhan, amin. Mari sama-sama kita mau puji Tuhan kita karena firman Tuhan mengatakan bahwa nama Yesus selalu memberikan pengharapan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Mari semua bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Firman terangi jalanku,
Mari kita persiapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Biar malam hari ini kita boleh bersama-sama hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran itu menjadi pegangan dalam hidup kita. Sampai akhir nanti Tuhan memanggil kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang ku pegang teguh. Mari sama-sama katakan pada Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah Cool Online pada hari ini. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang sangat mencintai Tuhan, orang-orang yang terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Kami bisa bekerja, beraktivitas. Dan kami bersyukur Tuhan melindungi keluarga kami. Dan hari ini Tuhan kami mengambil waktu untuk masuk di dalam ibadah Cool Online. Kami mau diberkati lewat doa, pujian, penyembahan, bahkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dan biarlah firman Tuhan ini selalu terus menjadi berkat, kekuatan,
dan selalu terus memberikan kami semangat di saat kami terus mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan firman-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita tahu bagaimana di bulan September ini Gembala Rayon 17 sudah memberikan tema di mana kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa kita harus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan? Karena itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Berbicara tentang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, tentu saja kita ini harus mencintai firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan ya bagaimana Bapak Ibu? Tentu yang pertama kita harus membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, setelah kita baca firman Tuhan, baru kita bisa mengerti, baru kita mulai merenungkan firman Tuhan. Jadi baca, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Setelah kita simpan di dalam hati kita, baru kita mulai melakukan. Jadi baca, merenungkan, simpan di dalam hati kita, baru kita mulai melakukan, mempraktikkan firman Tuhan itu. Nah, bagaimana kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu? Saya kasih contoh Bapak Ibu. Contoh seperti dalam rumah tangga. Seperti Alkitab katakan, hai suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, begitu juga dengan istri, dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi bapak-bapak, kalau kita mau melihat istri tunduk kepada kita sebagai suami, nah kita bapak-bapak harus mengasihi istri kita. Harus benar-benar mengasihi supaya istri kita tunduk kepada kita sebagai suami. Begitu juga contoh seorang anak dengan bapak. Dikatakan, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, maka engkau akan diberikan masa depan umur panjang. Nah, itu berarti anak-anak kita harus hormati orang tua. Dan ada contoh juga selanjutnya dikatakan melakukan firman Tuhan, hai pekerja-pekerja, hormatilah pemimpinmu. Hormati pemimpin kita. Dan memang itu yang harus kita lakukan, yang harus kita praktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang firman Tuhan yang harus kita lakukan, bukan hanya kita mendengar, tahu saja firman Tuhan, tapi kita juga harus praktekkan. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, berbicara kebenaran firman Tuhan, saya senang sekali dengan ada suatu ayat yang dikatakan di Mazmur. Dikatakan begini, kalau kita mau berbahagia, dikatakan kita harus merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau engkau mau berbahagia, renungkanlah Taurat itu, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Maka engkau akan berbahagia dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Dan memang berbicara tentang firman Tuhan, memang kadang-kala kita sebagai manusia kita kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, saya mau bicara tentang jiwa. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak, keinginan. Nah, ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Pada waktu pikiran kita baca firman Tuhan, kita masuk di dalam pikiran kita, saya percaya hal-hal yang positif itu kita akan terus praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita mengalami pergumulan, mengalami masalah, mengalami persoalan, tetapi pikiran kita selalu kita isi oleh firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, maka perasaan kita akan mengalami perasaan-perasaan yang dikatakan mengalami damai sejahtera. Kita akan mengalami sukacita. Dan keinginannya adalah tentu seperti orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Dia selalu merenungkan firman Tuhan, baca, merenungkan, dan mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan-keadaan zaman sekarang. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan,
memang berbicara tentang kebenaran firman Tuhan ini sangat-sangat penting yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mengapa dikatakan kita ini diberikan suatu tema, mengapa kita harus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan? Mengapa Bapak Ibu kita harus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan? Mari kita akan melihat Bapak Ibu firman Tuhan dan kita akan belajar bersama-sama pada hari ini. Mari kita membuka di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17. Mari kita melihat Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Saya baca firman Tuhan, dikatakan begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu, firman Tuhan ini di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 itu ditulis oleh Paulus, Rasul Paulus buat anak rohaninya Timotius. Karena kalau saudara baca di 1 Timotius, 2 Timotius, pada zamannya itu sangat-sangat terkenal dengan ajaran-ajaran nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran yang sangat-sangat menyesatkan. Dan kalau Bapak Ibu melihat di 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, bahkan di situ dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengakang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5 Bapak Ibu perhatikan, dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kita melihat Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen memang gak jamin, memang bagaimana kehidupan kita semuanya akan dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya percaya kalau firman Tuhan sudah tertanam dalam hidup kita, bagaimana dalam perasaan kita, pikiran kita, seperti jiwa kita sepertinya ada firman Tuhan yang selalu menguatkan. Saya percaya segala apapun tidak akan mengombang-ambingkan, segala apapun tidak bisa dapat mencoba untuk supaya kita terbawa dengan arus dunia. Sama seperti Paulus, dia menyampaikan kepada Timotius, sampaikan kepada jemaat bahwa hati-hati mereka itu, supaya mereka jangan sampai terpengaruh dengan keadaan-keadaan tipu-tipu muslihat iblis dengan nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran palsu, apalagi di zaman akhir seperti saat ini juga Bapak Ibu. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, mengapa kita harus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ada 4 poin Bapak Ibu yang saya mau sampaikan buat kita di tempat ini. Mengapa kita harus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan? Poin yang pertama dikatakan Bapak Ibu pada ayat yang ke-16. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Perhatikan Bapak Ibu, diilhamkan artinya dengan nafasnya Tuhan. Tuhan menyampaikan sesuatu hal dan kita percaya firman itu dari Tuhan. Dan tentu saja pada hari ini kita yang beribadah di Kul-Kul, kita percaya Tuhan berbicara lewat firman Tuhan bahwa hari-hari zaman akhir ini kita harus benar-benar selalu jadikan firman Tuhan
menjadi kekuatan atau dasar kekuatan dalam hidup kita. Dan kita melihat poin yang pertama, manfaat firman Tuhan adalah mengajar. Mari sama-sama katakan mengajar, mengajar. Artinya firman Tuhan mengajar kepada kita, artinya memberitahukan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, supaya kita bisa mengerti, mengenal Tuhan yang kita sembah lewat firman Tuhan. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, firman Tuhan ini yang kita katakan adalah logos, dan kita akan mendapatkan suatu rema lewat firman Tuhan. Dan saya percaya pada malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita ini bertindak hati-hati. Bagaimana kita menjaga baik-baik tubuh jiwa roh kita ini, supaya selalu tetap mengiring Tuhan, selalu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya Tuhan tetap menuntun kita, supaya iman kita juga bisa bertumbuh. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Iman kita itu akan bertumbuh lewat firman Tuhan. Caranya gimana? Kita belajar firman Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau kita melihat Bapak Ibu, dikatakan setelah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan kita. Saya percaya kita sebagai manusia yang masih ada di dunia, siapa sih yang nggak pernah mengalami kesalahan? Pasti kita semua pernah mengalami kesalahan. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini menyampaikan, apapun kesalahan kita, mari kita datang sama Tuhan. Sama Tuhan, kita minta maaf kepada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa, yang selalu ada dimanapun kita berada. Dan itu sebabnya Tuhan mau supaya kita benar-benar berterus terang kepada Tuhan dengan kesalahan kita, supaya Tuhan menjamah kita, Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang baru, supaya hidup kita ini semakin serupa dengan gambarnya. Memang Bapak Ibu, kita masih di dunia yang tentu saja masih punya kelemahan, kekurangan. Tetapi saya mau katakan, segala apapun yang kita alami, kesalahan apapun, kita harus minta ampun sama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan adalah Bapa kita, dan kita sebagai anak, kita harus benar-benar datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh meminta ampun, mungkin dengan ada dosa yang kita lakukan. Karena kita tahu segala apapun yang kita simpan di dalam hati kita, Tuhan Maha tahu, Dia tahu apa yang kita perbuat. Dan Tuhan hanya mau, mari kita datang sama Dia. Kita jangan jaga image, kita jangan merasa merasa wah semua nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan mau melihat kita sebagai orang-orang yang Tuhan mau adalah rendah hati, selalu tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan mau supaya mengalami kehidupan yang baru, pikiran yang baru, hati yang baru. Dan tentu saja segala apapun yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Yang kedua itu, yang ketiga, setelah mengajar, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, lalu menyatakan kesalahan. Dan yang ketiga, manfaat firman Tuhan adalah memperbaiki kelakuan kita. Ya, gimana caranya Bapak Ibu memperbaiki kelakuan kita? Memperbaiki kelakuan kita adalah, Bapak Ibu, saya percaya pernah nggak waktu kita baca Alkitab, ya mungkin tiba-tiba ada sesuatu rema yang kita dapat. Mungkin kita lagi ibadah hari Minggu, lalu tiba-tiba ada pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan, lalu sepertinya kena di dalam hati kita. Itu artinya Roh Kudus berbicara supaya kelakuan kita ini diubahkan. Atau mungkin kita kita lagi doa pujian penyembahan, atau mungkin kita lagi sharing firman Tuhan, lalu kena di dalam hati kita. Artinya di sini bahwa Roh Kudus mau supaya kelakuan kita ini diperbaiki. Dan saya percaya dan yakin banyak cara yang akan Tuhan lakukan.
Mungkin kita di mobil lagi dengar firman Tuhan. Mungkin kita lagi dalam pekerjaan atau mungkin lagi sendiri. Dan Tuhan mau supaya di dalam kehidupan kita ini mengalami kehidupan yang baru. Karena kita adalah manusia ciptaan baru yang seharusnya kita nggak layak. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan bisa memakai kita. Karena Tuhan tahu kita adalah anak-anaknya. Jadi mari kita terus memperbaiki kelakuan. Setiap hari kalau ada dosa apapun, setiap hari kita minta ampun sama Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dan saya mau katakan segala penghalang mujizat terjadi apabila penghalang itu adalah dosa. Tetapi saya mau katakan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Tahu, dan Dia mau hidup kita ini disucikan, dikuduskan supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu, setelah firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, terus memperbaiki kesalahan kita, terus bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan kita. Dan yang terakhir adalah firman Tuhan itu mendidik. Mendidik di sini artinya memberikan satu disiplin. Disiplin seperti contoh seperti orang tua dengan anak. Bagaimana kita sebagai orang tua atau kita punya anak, bagaimana karena anak kita mungkin melakukan pelanggaran atau lain-lain, kita mendisiplinkan anak kita. Supaya apa? Disiplin di sini artinya mendidik dia supaya dia mengerti bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Mendidik di sini juga berbicara mendisiplinkan di dalam kehidupan. Mungkin anak kita melakukan pelanggaran. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan. Kita harus datang sama Tuhan. Dan kalau kita didisiplinkan, mungkin Tuhan atau pemimpin kita, semoga katakan segala apapun kita ambil hikmah. Kadang-kala mendidik itu memang sakit. Tetapi saya mau katakan tidak seberapa seperti yang Yesus alami. Bagaimana dia punya kuasa, dia punya power. Tetapi dia belajar untuk merendahkan diri. Saya banyak belajar juga bagaimana seperti Raja Daud. Raja Daud adalah orang yang dikatakan raja yang sangat berkuasa. Singkat cerita pada waktu dia ditegur oleh Nabi Nathanael. Pada waktu Nabi Nathanael menegur dia dari Tuhan, ngomong sama Nathanael, tegur itu Daud karena dia sudah melakukan kesalahan. Secara manusia, Daud itu punya power, punya jabatan karena dia raja. Dia bisa saja mungkin ambil Nabi Nathanael, suruh pengawalnya masuk ke penjara atau dibunuh. Tetapi kita belajar bagaimana Raja Daud. Raja Daud orang yang mencintai Tuhan, orang yang mencintai Taurat Tuhan. Makanya pada waktu dia didisiplinkan oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan lewat nabi-nabi. Bagaimana? Apa respon Daud? Bagaimana dia benar-benar minta ampun sama Tuhan. Dia benar-benar dengan hati yang hancur. Makanya di Mazmur banyak sekali tulisan-tulisan Raja Daud. Dia datang sama Tuhan dengan hati yang hancur. Dan dengan cerita ini kita ambil kesimpulan adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan mau di dalam hati kita yang paling dalam, kita harus datang sama Dia. Datang sama Tuhan supaya Tuhan mengubah hidup kita menjadi orang yang rendah hati, orang yang taat, orang yang setia, dan orang-orang yang benar-benar akan siap dipakai oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari renungkanlah firman Tuhan itu. Baca firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan itu. Dan terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Supaya kita akan terus bertumbuh lebih baik lagi. Dan tentu saja yang Tuhan mau bukan hanya bertumbuh berbicara proses. Tapi kalau kita sudah tetap terapkan firman Tuhan, proses pergumulan, masalah, persoalan, semuanya itu kita bisa lewati. Karena kita tahu Tuhan mau supaya kita berbuah. Berbuah apa? Di dalam hidup kita pertobatan setiap hari. Berbuah jiwa-jiwa
ya berbuah kasih. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah, tentu saja Tuhan bangga melihat kita sebagai anak-anaknya, selalu orang-orang yang siap dipakai Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, apabila Roh Kudus turun kepada kita, kita akan diberikan kuasa. Artinya Tuhan yang kita sembah akan berikan kita kuasa apabila kita hidup di dalam kekudusan. Dan saya percaya Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan kita, dan kita semakin bertumbuh dewasa, dan kita juga akan berbuah. Buah-buah roh, karakter Yesus. Praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius supaya dia kuat menyampaikan di zaman-zaman akhir. Keadaan banyak nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran yang kadang-kala juga sedang terjadi di akhir zaman saat ini. Banyak sekali sedang terjadi. Memang itulah tanda-tandanya kedatangan Tuhan pada kali kedua. Dia sudah tidak lama lagi akan datang. Dan saya percaya kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan selalu tetap semangat. Kita tetap bertumbuh di kul kita masing-masing yang ada di rayon 17 ini. Amin Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, 4 hal ini supaya kita bisa bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, mengapa kita harus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan? Karena firman Tuhan mengajar kita. Kita mengerti siapakah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berkuasa. Karena Dia adalah Sang Juru Selamat. Dan tentu saja yang kedua, memperbaiki kesalahan kita. Kalau ada kesalahan Bapak Ibu, kita jangan simpan di hati kita. Sampaikan aja kepada Tuhan. Dengan hati yang hancur seperti Daud. Karena Tuhan melihat hati yang hancur benar-benar mau datang kepada Tuhan. Dan Tuhan tentu saja akan mengampuni kita. Dan tentu saja lewat firman Tuhan sangat bermanfaat supaya memberikan suatu pemulihan kelakuan kita ini. Tingkah laku kita, perilaku kita ini diubahkan oleh Tuhan. Supaya menjadi tingkah laku, perilaku seperti karakter Yesus. Orang-orang yang benar-benar akan dipakai Tuhan. Dan tentu saja yang terakhir, mari kita terus semakin didisiplinkan Tuhan. Dan tentu saja kita selalu memiliki sudut pandang yang benar di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kita semua akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Itu saja kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga komunitas kul kita di rayon 17 semakin bertumbuh, semakin dipakai Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang siap dipakai Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kembangkanlah kelebihan talenta kita dan menjadi orang yang tidak pasif. Apa itu tidak pasif? Artinya tidak menjadi orang yang hanya berdiam saja. Wah, gembala kul yang mengatur. Tidak, tapi kita juga harus menjadi orang yang mau melakukan satu hal. Karena segala apapun yang ada pada kita, karena kita sudah percaya pada Tuhan, kita diberikan suatu kemampuan, kelebihan, talenta. Kembangkanlah itu, dan saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Ini saja kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Mengapa kami harus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan? Supaya kami mengerti, mengenal bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Supaya kami juga mengerti akan kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Dan tentu saja Tuhan, biarlah lewat pertumbuhan firman Tuhan ini selalu terus ada dalam hidup kami. Seluruh kul-kul di rayon 17 akan bertumbuh dan akan berbuah. Mereka semakin terus mengenal, mengerti Yesus dan mempraktikkan kehidupan mereka sehari-hari. Dan kami percaya lewat firman Tuhan, kelakuan kami dipulihkan, kesalahan kami juga dipulihkan, dan kami terus dididik, dan Tuhan terus mendisiplinkan kami supaya menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang taat dan setia karena selalu memandang kepada Yesus. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami mengucap syukur, biarlah kul-kul di rayon 17 semuanya dipakai Tuhan dan
menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Biarlah persembahan kita ini menjadi alatnya Tuhan untuk memperbesar kerajaan Allah yang ada di Rayon 17, khususnya di Provinsi Lampung. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah diberkati firman Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan kami akan menabur. Biarlah kami akan menabur buat kerajaan surga yang ada di Rayon 17 Provinsi Lampung ini. Berkati kami semua Tuhan. Dan bersegala usaha kami, keluarga kami, anak-anak kami diberkati Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan menabur dan Tuhan akan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan melalui QR code yang ada di layar. Saudara juga bisa memberikan persembahan melalui rekening yang tercantum di layar. Bapak Ibu, saudara juga bisa memberikan persembahan melalui amplop. Masukkan uang saudara dan antarkan ke gereja. Masukkan ke kotak yang sudah disediakan di gereja. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan mau mengakhiri ibadah Cool Online pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya kami sudah diberkati lewat ibadah Cool Online ini, doa pujian penyembahan firman Tuhan. Saatnya ya Tuhan kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami sepanjang malam kami istirahat. Kami akan tidur dan besok pagi kami mungkin akan beraktivitas. Selalu ada berkat yang baru Tuhan sediakan. Dan terima kasih ya Tuhan, sebelum kami akan pulang kami mau menerima berkat. Dan mari Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu dan mari kita akan menerima berkat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi, dicintai dan disayang oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah mulai hari ini, besok dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua dan akan menjemput kita semua di awan-awannya permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua pasti dilindungi, dijaga, diberkati Tuhan. Dengan iman sama-sama kita katakan Bapak Ibu, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.